Selanjutnya adalah pernikahan pada masa dewasa awal. Pernikahan pada masa dewasa awal merupakan hal yang wajar terjadi, karena hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Berdasarkan undang-undang tersebut, dapat kita simpulkan bahwa jika ada seorang wanita yang telah berusia 16 tahun dan ia masih menempuh pendidikan di tingkat SMA, lalu ia ingin melangsungkan pernikahan, maka hal tersebut menjadi hal yang wajar dan sah secara hukum. Mampu menjalani pernikahan dengan langgeng merupakan harapan setiap pasangan yang telah menikah dan menjadi indikator suatu keberhasilan dalam menjalani hubungan rumah tangga, menurut Burgess dan Locke dalam Habibie 2015. Ada 6 kriteria untuk mengukur sebuah keberhasilan dari pernikahan, yaitu yang pertama adalah awetnya suatu pernikahan. Yang kedua, kebahagiaan suami dan istri. Yang ketiga, kepuasan pernikahan. Yang keempat, penyesuaian seksual. Yang kelima, penyesuaian pernikahan. Dan yang terakhir adalah persatuan pasangan. Namun, untuk mencapai 6 kriteria keberhasilan dalam suatu pernikahan tersebut sangat sulit untuk dilakukan, terutama dalam pencapaian kepuasan pernikahan. Di sini ada sebuah contoh kasus di mana seorang wanita diwawancara mengenai kepuasannya dalam pernikahannya di masa dewasa awal. Dan ia menjawab bahwa pernikahannya tidak mendapat kepuasan sama sekali, baik secara seksual maupun emosi. Hal ini disebabkan karena kedua pasangan suami istri ini sama-sama bekerja dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, baik secara seksual, emosi, maupun psikisnya. Hal ini menyebabkan sang istri ini menjadi merasa kurang akan pemenuhan psikisnya yang ia perlukan dari sang suami. Dari contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa sulitnya mencapai kepuasan pernikahan bagi pasangan yang menikah dengan berbagai persoalan dan tuntutan yang harus dihadapi. Untuk mencapai kepuasan dalam pernikahan, biasanya individu mengharapkan mendapat pemenuhan kebutuhan yang layak bersama pasangannya masing-masing. Di sini Saxton berpendapat dalam Afni dan Indrijati 2011 bahwa ada beberapa indikator kepuasan dalam pernikahan yang mesti dipenuhi dengan baik. Yang pertama adalah kebutuhan material, berupa terpenuhinya kebutuhan materi yang dapat membawa kepuasan fisik dan kepuasan psikologis. Kepuasan fisik di sini tuh meliputi terpenuhinya kebutuhan makanan secara mandiri, kondisi keuangan yang stabil, kehidupan rumah tangga yang teratur dan terawat berupa pemenuhan kebutuhan yang dilakukan secara mandiri, dan kondisi kehidupan rumah tangga serta perlindungan yang diberikan pasangan berupa tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual ini berupa adanya diskusi dan interaksi hubungan seksual yang memuaskan, dapat menjadi kunci kepuasan dalam pernikahan. Seks juga bisa menjadi kekuatan dalam mencapai kebahagiaan dan kepuasan pernikahan. Yang terakhir adalah kebutuhan psikologis. Yang dimaksud kebutuhan psikologis ini meliputi kebutuhan akan persahabatan, keamanan emosional, saling memahami keadaan pasangan, penerimaan kondisi pasangan, menghormati pasangan, kesamaan berpendapat dalam menemukan solusi, serta hubungan afeksi dan kehangatan di antara pasangan. Kepuasan dalam pernikahan dapat dicapai ketika individu sebagai pasangan suami dan istri dapat saling memahami keadaan masing-masing, terjalinnya komunikasi yang baik, terjadinya pemenuhan kebutuhan dasar antara suami dan istri, serta kasih sayang yang tercurah secara baik antara pasangan suami dan istri. Dan tentu saja hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan emosi yang terjadi. Emosi sendiri sebagai suatu peristiwa psikologis mengandung beberapa ciri-ciri. Yang pertama,
lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua, bersifat fluktuatif. Dan yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Menurut John dan Gross 2003, terdapat dua strategi regulasi emosi, yaitu reappraisal dan suppression. Strategi reappraisal ini merupakan strategi pengendalian emosi dengan cara mengubah cara berpikir mengenai hal yang berpotensi memunculkan emosi untuk memodifikasi dampaknya. Sedangkan strategi suppression ialah strategi pengendalian emosi dengan cara menghambat perilaku ekspresi emosi yang sedang terjadi. Regulasi emosi sendiri memiliki peran penting dalam mencapai sebuah kepuasan pernikahan, sehingga beberapa peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari regulasi emosi terhadap kepuasan pernikahan pada wanita di masa dewasa awal. Selanjutnya itu ada masa peralihan menjadi orang tua. Masa peralihan menjadi orang tua ini ditandai atau dimulai di saat lahirnya anak pertama bagi pasangan. Kelahiran dapat membawa rasa gembira, senang, terpesona, atau bahkan kecemasan, yaitu kecemasan akan tanggung jawab perawatan anak, komitmen waktu, dan energi yang akan diperlukan dalam merawat anak. Oleh karena itu, banyak individu yang menunda untuk mengasuh hingga waktunya ketika mereka menginginkan untuk menghabiskan waktunya dengan anak-anak mereka. Dan bagaimana kita tahu, tentu saja antara ibu dan ayah memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Di tahun 2000, ibu yang sudah menikah menghabiskan 12,9 jam waktunya per minggu untuk merawat anak. Sementara ibu sebagai orang tua tunggal menghabiskan waktu sekitar 11,8 jam per minggu. Di lain sisi, pada saat ini ayah lebih terlibat dalam kehidupan dan pengasuhan anak-anak, serta tugas rumah tangga dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2000, ayah yang menikah menghabiskan waktunya sekitar 9,7 jam untuk pekerjaan rumah tangga dan 6,5 jam untuk merawat anak setiap minggunya. Nah, bagaimana menjadi orang tua itu dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan. Kepuasan pernikahan setelah melahirkan pada tiap pasangan itu berbeda-beda. Ada pasangan yang tetap memiliki kepuasan yang tinggi terhadap pernikahan setelah melahirkan. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa kepuasan pernikahan memuncak setelah sebulan melahirkan. Sementara di studi lain mengemukakan perbandingan pasangan yang menjadi orang tua dalam kurun waktu 1 tahun pernikahan mereka dengan yang tidak memiliki anak. Pada studi ini tidak ditemukan adanya perbedaan dalam kepuasan pernikahan atau mengekspresikan cinta satu sama lain. Nah, kenapa sih menjadi orang tua ini bisa mempengaruhi kepuasan pernikahan? Antara lain, hal itu dapat dipengaruhi oleh hal seperti apakah pasangan itu bahagia atau tidak terhadap kehamilan, dan apakah kehamilan atau kelahiran itu memang direncanakan atau tidak. Selain itu, hal yang dapat mempengaruhi kepuasan menjadi orang tua, kepuasan pernikahan setelah menjadi orang tua, yaitu pembagian tugas-tugas rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. Contohnya seperti perempuan yang mungkin harus beristirahat dari karirnya atau menghentikan karirnya dan fokus untuk merawat anak. Dan bahkan sesuatu yang sederhana seperti tangisan bayi yang membuat orang tua terjaga di malam hari dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan selama tahun pertama menjadi orang tua. Nah, dalam setiap keluarga tentu saja kita tahu bahwa membutuhkan yang namanya nafkah atau pendapatan. Di sebagian keluarga memiliki pendapatan ganda, yaitu kondisi di mana ayah dan ibu memiliki pendapatan. Di hampir semua keluarga dengan pendapatan ganda, peran gender tradisional yaitu laki-laki menang dan bertindak sebagai penyedia utama dan perempuan sebagai penyedia kedua. Tetapi pola seperti ini telah berubah. Pada tahun 2003, penghasilan istri dihitung rata-rata sekitar 35% dari pemasukan keluarga. Angka ini meningkat lebih tinggi dibandingkan pada tahun 1973 yang hanya menyentuh angka 26%. Pasangan yang bekerja atau keluarga yang memiliki pendapatan ganda tentu saja memiliki berbagai rintangan, seperti waktu dan energi yang ekstra yang dibutuhkan untuk membagi fokus antara bekerja dan fokus merawat anak. Dan ada juga konflik antara kerja dan keluarga, kemungkinan persaingan antar pasangan, dan kecemasan serta rasa bersalah tentang perlunya memenuhi kebutuhan anak-anak. Dan ada kalanya ketika pernikahan harus berakhir atau yang kita kenal dengan perceraian. Angka perceraian ini cukup tinggi yang terjadi pada remaja, putus sekolah dari SMA, dan individu yang kurang religius.
Di Amerika Serikat sendiri, pernikahan rata-rata berakhir setelah 7 atau 8 tahun pernikahan. Nah, kenapa sih pernikahan ini bisa gagal atau kenapa bisa timbul perceraian? Kutipan yang paling sering didengar yaitu karena tidak adanya lagi kesesuaian dan dukungan emosional. Di Indonesia sendiri, faktor penyebab perceraian itu seperti meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan lain-lain. Itu menurut data dari Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia pada tahun 2017. Nah, pada peringkat ketiga itu ada perlakuan kejam pasangan, yaitu menyatakan bahwa kekerasan pada pasangan intim lebih sering terjadi dibandingkan yang umum disadari. Kekerasan pasangan intim atau intimate partner violence yaitu merupakan kesalahan perlakuan fisik, seksual, atau psikologis dari pasangan atau mantan pasangan intim. Kekerasan pada pasangan intim ini diidentifikasikan menjadi 3 kekerasan, yaitu yang pertama, kekerasan pasangan situasional, yaitu konfrontasi fisik yang berkembang selama meningkatnya adu argumen. Ini yang pertama ini adalah konfrontasi fisik atau tindakan fisik yang mungkin berkembang yang dimulai dengan adanya adu argumen. Yang kedua ada tindakan kejam secara emosi, dan yang ketiga yang paling parah yaitu terorisme intimasi, yaitu perlakuan kejam secara emosi, paksaan, dan kadang ancaman dan kekerasan untuk memperoleh atau meningkatkan kekuatan untuk mengontrol pasangannya. Bagi pasangan yang bercerai membutuhkan tentu saja penyesuaian diri. Bagi pasangan tidak bahagia sekalipun, mengakhiri pernikahan dapat menyakitkan dan memberikan efek atau dampak jangka panjang maupun jangka pendek bagi kedua pihak. Isu-isu yang kerap muncul pada pasangan yang bercerai yaitu seperti hak asuh anak, kunjungan orang tua terhadap anak, atau anak menjadi terabaikan. Perceraian cenderung mengurangi kesejahteraan jangka panjang, terutama bagi individu yang tidak ingin bercerai atau tidak ingin menikah kembali. Individu dengan atau yang menganggap bahwa mereka memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia cenderung lebih bereaksi negatif dan lebih lambat beradaptasi pada perceraian. Dan sebagian orang yang bercerai juga memilih untuk menikah kembali. Bagi orang tua atau pasangan yang menikah kembali dan memiliki anak tiri, pihak perempuan atau istri tampaknya cenderung lebih sulit dalam membesarkan anak tiri dibandingkan anak biologisnya. Hal ini kemungkinan karena perempuan lebih banyak meluangkan waktu bersama anak dibandingkan laki-laki. Meskipun harus melalui tahap penyesuaian dengan lingkungan baru, keluarga tiri ini tetap memiliki potensi untuk memberikan atmosfer, kehangatan, dan perawatan yang terbaik sebagaimana keluarga lain yang memperhatikan anggota keluarganya. Salah satu quotes yang diberikan oleh Samuel Johnson pada pernikahan kedua itu yaitu "A second marriage is the triumph of hope over experience." Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu jurnal yang kedua. Jurnal ini berjudul Regresi Wanita Dewasa Awal Pasca Perceraian. Setiap manusia tentunya mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam perkembangan, terdapat tugas yang harus dipenuhi setiap individu berdasarkan usia perkembangannya. Salah satunya pada masa dewasa yang terbagi 3 periode, yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Pada jurnal ini berfokus pada dewasa awal. Hasil dan pembahasannya yaitu regresi wanita pada dewasa awal pasca perceraian disebabkan oleh subjek yang kurang menerima kenyataannya yang harus dihadapi saat ini, serta ia tidak dapat melanjutkan tahap perkembangan yang telah dilalui setelah perceraian. Jadi, subjek ini pernah menikah di usia 20 tahun, namun mengalami perceraian. Perceraian ini membuat ia merasa rendah diri dan trauma akan rumah tangga. Ia pun ingin melakukan revolusi atau perubahan terhadap dirinya. Ketika bercerai, seorang wanita akan menyandang status janda. Status janda ini sering diduga sebagai aib yang harus ditanggung oleh seorang wanita. Apalagi bila terjadi pada seorang wanita yang masih muda. Tentu hal tersebut membuat tekanan emosional dan kesedihan yang mendalam. Adapun dampak yang ditimbulkan, pertama, mengiklankan diri di sosmed. Pada tahun 2014, subjek resmi bercerai.
Setelahnya, ia belum menikah lagi karena masih merasakan luka dan trauma. Ia hanya fokus untuk karirnya. Namun, di tahun 2017, pada saat peneliti melakukan wawancara, ia lebih sering selfie dan langsung mempostingnya di media sosial. Tentunya, tujuannya untuk mendapatkan perhatian dari para pengikutnya. Sebab, dengan begitu ia merasa mempunyai hiburan dan tidak kesepian. Hal tersebut seperti mengiklankan dirinya dengan perubahan penampilan yang berbeda. Pada intinya, ia seperti ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa ia telah bercerai dan melakukan perubahan dengan penampilan yang berbeda. Yang kedua, pencarian self-identity, yaitu subjek kembali mencari jati dirinya dengan cara seperti membuka hijabnya, berpakaian seperti anak muda lagi, melakukan program diet agar tampak lebih muda seperti remajanya dulu. Dengan begitu, ia merasa banyak yang memperhatikannya. Yang ketiga, kesepian pasca perceraian. Kesepian merupakan suatu keadaan yang dirasakan seseorang di mana suatu emosi negatif yang muncul karena adanya kesenjangan dalam hidup seseorang, yang mana sesuatu terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Individu mengalami kesepian karena merasa tidak ada seorang pun yang dapat memahami dirinya, sehingga muncul perasaan ada sesuatu yang masih kurang di dalam hidupnya, sehingga ia merasa terisolasi serta merasa bahwa dia tidak memiliki seorang pun untuk pelarian saat dibutuhkan. Hal itu yang dirasakan oleh subjek setelah mengalami perceraian dengan mantan suaminya. Baginya, hidup sendiri itu sepi, tiada teman berbagi, tiada tempat mengadu, yang biasanya tidur ada yang menemani sekarang tidak ada. Semua itu membuatnya hidup sendiri di dunia. Yang keempat, sulit membangun hubungan dengan lawan jenis setelah perceraian. Baginya masih sulit membangun hubungan yang sehat dengan lawan jenis setelah perceraian. Ada penyesalan dalam dirinya sehingga ia berperilaku seperti sebelumnya. Ia merasa dengan hidupnya sekarang yang menganggap dirinya kembali menikmati masa muda yang terlewatkan mampu memberikan kepuasan tersendiri. Ia belum mampu mengarahkan dirinya ke kehidupan yang lebih baik setelah perceraian. Jadi subjek ini trauma setelah bercerai. Jadi ia sulit untuk membangun kembali hubungan dengan lawan jenis. Membangun cinta dan hubungan dengan lawan jenis setelah perceraian adalah hal yang sulit untuk dijalani, karena belum tentu pasangan yang baru mampu menerima status seseorang yang sudah pernah gagal dalam pernikahan pertamanya. Sekian dan terima kasih.